Pada video kali ini saya akan membahas tentang photoelectric sensor ya. Nah, dari berbagai macam merek ya, yang ada di pasaran yang biasa digunakan pada mesin-mesin industri, salah satunya yaitu merek Hisense, Autonic, Omron, Panasonic, dan lain-lain ya. Nah, ini untuk model dan bentuknya itu seperti ini ya, kurang lebih ya. Nah, ini biasa digunakan untuk sensor-sensor yang ada di mesin ya. Nomor satu. Nah, pengertian photoelectric sensor. Nah, photoelectric sensor ini adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan suatu objek yang biasanya berbentuk padat. Alat ini menggunakan energi cahaya yang berasal dari energi listrik sebagai penginderanya. Ya. Komponen utama dari sensor fotoelektrik meliputi sumber cahaya. Nah, biasanya LED yang menghasilkan cahaya terlihat, inframerah atau laser. Nah, B. Penerima. Nah, detektor yang sensitif terhadap cahaya dari sumber cahaya. Nah, yang dapat mendeteksi perubahan intensitas atau kehadiran cahaya. Poin C. Pengolah sinyal. Mengolah sinyal dari penerima untuk menentukan apakah objek telah terdeteksi atau belum ya, seperti itu. Ya, itu adalah komponen utama dari photoelectric sensor. Nah, 2. Prinsip kerja ya. Nah, sensor fotoelektrik bekerja dengan cara memancarkan sinar cahaya dari LED atau laser ke arah objek. Nah, ketika sebuah objek mendekat dan masuk ke dalam lintasan sinar cahaya tersebut, ada dua hal yang kemungkinan dapat terjadi, yaitu A. Objek bisa menghalangi sinar cahaya, sehingga cahaya yang sampai ke penerima berkurang atau terhenti. Poin B. Objek tersebut bisa memantulkan sinar cahaya kembali ke penerima. Nah, penerima sensor ini kemudian mendeteksi perubahan intensitas cahaya yang diterima, baik itu berkurang atau bertambah, dan mengirimkan sinyal tersebut ke sistem kontrol. Nah, berdasarkan sinyal yang diterima, sistem kontrol akan menginterpretasikan adanya objek dan melakukan tindakan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Nah, seperti menghentikan jalur produksi atau mengaktifkan proses selanjutnya. Melalui prinsip kerja ini, sensor fotoelektrik efektif untuk mendeteksi keberadaan objek secara akurat tanpa perlu kontak fisik. Nah, sangat berguna untuk berbagai aplikasi otomatisasi di industri. Ya, seperti itu ya prinsip kerjanya. Yang ketiga adalah jenis-jenis sensor fotoelektrik. Nah, poin A. Nah, sensor berbasis pemantulan langsung atau biasa disebut dengan direct reflection ya. Nah, sensor ini mendeteksi objek dengan cara mendeteksi cahaya yang dipantulkan langsung dari objek ke sensor. Nah, sensor ini memiliki keuntungan seperti akurasi tinggi, jarak deteksi yang jauh, dan kecepatan respon yang cepat. Namun, sensor ini sensitif terhadap permukaan objek dan kondisi lingkungan, ya, terutama kondisi cahaya area lingkungan tersebut, ya. Nah, jadi untuk yang poin A ini sensor tersebut langsung mendeteksi ya. Jadi ketika sensor dipasang, objeknya bisa langsung terdeteksi ketika berada di depan sensor tersebut ya, seperti itu ya. Nah, yang poin B yaitu sensor dengan pemantulan terpisah atau retroreflektif ya. Nah, sensor ini mendeteksi objek dengan cara mendeteksi cahaya yang dipantulkan dari reflektor yang dipasang di belakang objek. Nah, sensor ini lebih tahan terhadap permukaan objek dan kondisi lingkungan dibandingkan dengan sensor pemantulan langsung. Namun, sensor ini memiliki jarak deteksi yang lebih pendek dan kecepatan respon yang lebih lambat ya. Jadi, untuk yang poin B ini dia menggunakan reflektor ya atau sistem pemantulan. Jadi dia ada dua seperti cermin lah seperti itu ya. Jadi ada sensor, ada cerminnya ya gitu ya. Jadi sensor itu memberikan sinyal transmit terus dipantulkan oleh reflektor. Nah, yang pantulan dari reflektor itu diterima kembali oleh sensor. Nah, jadi objeknya yaitu yang ketika dia objek melewati tengah tersebut, nah itu akan terdeteksi langsung oleh sensor tersebut ya. Jadi di sini sensor ini
harus dipantulkan terlebih dahulu oleh reflektor ya. Jadi sensor ini memberikan sinyal, namun harus diterima dulu oleh reflektor ya. Jadi dia ada semacam cerminnya seperti itu ya. Jadi sensor ini memberikan sinyal terus diterima oleh reflektor. Nah, reflektor ini memantulkan cahaya kembali ke memantulkan sinyal itu ke sensor kembali ya. Nah, seperti itu ya cara kerjanya. Jadi ini yang menggunakan reflektor ya. Untuk yang poin C, yaitu sensor berbasis pemutusan sinar atau through beam ya. Sensor ini mendeteksi objek dengan cara mendeteksi cahaya yang dipancarkan dari sensor dan diterima oleh penerima di seberang sensor. Nah, sensor ini tidak terpengaruh oleh permukaan objek dan kondisi lingkungan. Namun, sensor ini membutuhkan lebih banyak ruang untuk dipasang dan lebih mahal dibandingkan dengan sensor lainnya ya. Jadi dia ada dua sensor ya. Yang satu penerima ya, yang satu pengirim dan penerima seperti itu ya. Jadi menggunakan dua sensor ya. Ya, dua sensor saling berhadapan seperti itu. Baiklah kita lihat gambar di bawah ini. Nah, ini untuk sensor tipe A. Kita lihat ya. Nah, ini yang tipe A itu adalah dia sensor ini langsung mendeteksi objek ya. Sistem pemantulan langsung mendeteksi objek. Misalkan ketika mendeteksi objek, konveyornya berhenti. Setelah itu dilanjutkan dengan program yang lain tanpa ada reflektor dan sensor lain lagi ya. Jadi dia ketika ada objek lewat di depan sensor langsung mendeteksi objek tersebut. Nah, untuk yang poin B itu retroreflektif. Nah, ini menggunakan reflektor ya. Jadi si sensor ini ada namanya reflektor atau cermin ya. Nah, dia harus dipasang reflektor terlebih dahulu ya. Jadi ada dua, ada sensor, ada reflektor di depannya ya. Nah, ini jadi ketika objek melewati tengah ini antara sensor dan reflektor baru dia bisa mendeteksi ya. Nah, ini biasanya digunakan pada sensor-sensor ini ya, safety ya, di mesin press atau di area yang berbahaya gitu ya. Ini yang sering digunakan yang seperti itu ya. Nah, kalau untuk yang ketiga yaitu yang tipe C, ini menggunakan dua sensor ya. Secara kerja ya hampir sama. Secara fungsi dan kerjanya itu hampir sama dengan yang retroreflektif ya. Jadi cuman dia menggunakan dua sensor ya yang saling berhadapan ya. Jadi ketika objek melewati antara dua sensor itu baru dia terdeteksi ya, sinyalnya masuk NO atau NC gitu, tergantung pengaturannya ya. Baiklah untuk yang keempat yaitu aplikasi sensor fotoelektrik. Nah, poin A. Nah, dalam industri yaitu untuk mengontrol proses produksi. Ya. Sensor untuk mendeteksi posisi, keberadaan, dan ketiadaan objek dalam proses produksi. Hal ini membantu dalam pengaturan jalur produksi, menghitung jumlah produk, dan memastikan bahwa komponen ditempatkan dengan benar. Nah, sehingga meningkatkan efisiensi dan keakuratan produksi. Nah, yang poin B yaitu dalam sistem keamanan sebagai detektor pergerakan. Nah, di bidang keamanan, sensor ini digunakan untuk mendeteksi pergerakan tidak sah. Nah, ketika seseorang atau objek memotong jalur cahaya di antara sumber cahaya dan sensor, sistem akan memicu alarm atau notifikasi. Hal ini sangat berguna untuk memonitor area sensitif atau terlarang. Nah, untuk yang poin C yaitu dalam otomasi kantor dan rumah. Nah, sensor fotoelektrik juga digunakan untuk otomatisasi fungsi ya. Seperti menyalakan atau mematikan lampu ketika seseorang memasuki atau meninggalkan ruangan atau untuk mengontrol perangkat lain berdasarkan keberadaan orang. Ini membantu meningkatkan kenyamanan, efisiensi energi, dan keamanan di lingkungan kantor atau rumah ya. Jadi bisa untuk mendeteksi menghidupkan lampu misalkan ketika ada orang, nah lampu itu hidup ketika tidak ada pergerakan dalam jangka waktu misalkan 10 menit, lampu itu akan otomatis mati kembali ya. Ketika ada pergerakan atau orang kembali, lampu tersebut
hidup ya. Nah, seperti itu ya. 5 kelebihan dan kekurangan ya. Nah, kelebihan dan kekurangan sensor fotoelektrik ya. Poin A yaitu kelebihannya adalah akurasi tinggi, sensor fotoelektrik dapat mendeteksi objek dengan presisi tinggi. Terus yang selanjutnya adalah kecepatan respon yang cepat. Nah, sensor fotoelektrik dapat mendeteksi objek dengan cepat. Selanjutnya kehandalan, yaitu sensor fotoelektrik adalah alat yang tahan lama dan dapat bekerja dalam kondisi yang sulit. Nah, selanjutnya serbaguna, yaitu sensor fotoelektrik dapat digunakan dalam berbagai aplikasi. Ya. Selanjutnya mudah dipasang. Nah, sensor fotoelektrik relatif mudah dipasang. Nah, oke, selanjutnya yaitu biaya. Dari segi biaya, sensor fotoelektrik umumnya lebih murah dibandingkan dengan sensor lain dengan kemampuan yang sama. Ya. Nah, untuk poin B yaitu kekurangannya ya. Nah, kekurangan sensor fotoelektrik yaitu sensitif terhadap permukaan objek. Sensor fotoelektrik dapat terpengaruh oleh permukaan objek yang reflektif atau transparan. Terus sensitif terhadap kondisi lingkungan. Nah, sensor fotoelektrik dapat terpengaruh oleh debu, kotoran, dan asap ya. Juga cahaya itu sendiri ya. Nah, termasuk juga seperti itu. Nah, oke lanjut. Nah, jarak deteksi. Nah, sensor fotoelektrik memiliki jarak deteksi yang terbatas ya, sesuai dengan spek fotosensor tersebut ya. Ada yang 1 meter, 2 meter misalkan seperti itu ya. Nah, terus interferensi. Nah, sensor fotoelektrik dapat terpengaruh oleh cahaya dari sumber lain. Ya, ini bisa mempengaruhi juga ya. Kekurangannya itu seperti itu. Nah, dan yang selanjutnya yaitu keamanan. Nah, sensor fotoelektrik dapat berbahaya jika tidak digunakan dengan benar. Ya, seperti itu ya kekurangannya. Oke, lanjut yang keenam yaitu integrasi dengan sistem kontrol. Nah, dalam aplikasi industri, mengintegrasikan sensor fotoelektrik dengan sistem kontrol lainnya. Biasanya dimulai dengan memasang sensor di lokasi yang strategis. Nah, di mana ia dapat mendeteksi objek tanpa halangan ya. Nah, setelah dipasang, sensor tersebut dihubungkan ke sistem kontrol utama melalui kabel yang mengirimkan baik daya ke sensor maupun sinyal dari sensor kembali ke sistem kontrol. Nah, langkah berikutnya adalah mengkonfigurasi dan mengkalibrasi sensor agar sesuai dengan kebutuhan spesifik aplikasi, misalnya mengatur jarak deteksi dan sensitivitas. Sistem kontrol kemudian diprogram untuk menginterpretasikan sinyal dari sensor dan merespon sesuai. Nah, seperti menghentikan konveyor atau mengaktifkan alarm berdasarkan logika yang ditentukan. Nah, sebelum sistem berjalan secara penuh, perlu dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa sensor dan sistem kontrol bekerja dengan baik dan merespons sebagaimana mestinya terhadap kondisi yang terdeteksi. Nah, proses ini memastikan bahwa integrasi antara sensor fotoelektrik dan sistem kontrol lain dalam setting industri berjalan lancar. Nah, ini untuk meningkatkan otomasi dan efisiensi operasional. Jadi, nah setelah sensor itu dipasang ya nanti disesuaikan dengan fungsinya ya, baik mengatur jarak deteksi, sensitivitas, dan fungsi dari NO atau NC-nya ya, yang dia membutuhkan apa gitu ya, seperti itu. Jadi setelah itu baru di trial di mesin seperti itu ya. Setelah dipasang dan ini harus di trial ya, di trial. Kalau saya biasanya melakukan pengujian itu trial misalkan 1000 kali pengujian ya, 1000 kali pengujian, contoh menggunakan objek apa gitu ya, itu kan 1000 kali pengujian. Kalau sensor itu tidak ada error, maka udah dipastikan atau conveyor boleh dijalankan ya, seperti itu ya. Coba perhatikan pada rangkaian atau skema di bawah ini ya. Ini saya menggunakan output dari sensor itu menggunakan sebuah relay ya. Jadi sensor ini akan mengaktifkan relay ya. Jadi ketika dia ada mendekati, jadi ketika dia mendeteksi objek, nah maka si sensor ini akan aktif ya. Jadi akan menghidupkan relay seperti itu ya.
Nah, photoelectric sensor yang saya ketahui itu ada dua tipe ya. Yang pertama itu yang tipe NPN ya, atau negatif positif negatif. Nah, NPN ini mengeluarkan sinyal negatif dari sensor tersebut ya. Nah, kita lihat skema di bawah ini ya. Ini adalah untuk skema tipe NPN ya. Nah, skema tipe NPN ini itu mengeluarkan sinyal negatif dari sensor tersebut. Kita lihat skema di bawah ini. Nah, ini untuk kabel warna biru adalah kabel negatif dari sensor. Nah, untuk kabel warna coklat itu adalah kabel positif dari sensor. Ya. Dan untuk kabel hitam itu biasanya sinyal ya. Nah, ini yang biasa sensor dari yang merek Omron atau Autonix ya. Ini seperti itu ya. Jadi sinyalnya itu kabel sinyalnya itu adalah kabel warna hitam ya. Nah, ini adalah untuk yang tipe NPN ya. Lihat kalau yang tipe NPN si sinyalnya itu atau kabel hitamnya itu dimasukkan ke pin 13 ya. Nah, pin 13 itu adalah di relay ya. Nah, ini saya contohkan ke relay. Nah, relay sebagai output dari sensor ya. Jadi ketika sensor ini mendeteksi objek, nah maka dia mengirimkan sinyal ke pin 13. Nah, maka relay tersebut akan aktif ya. Nah, ini mengeluarkan sinyal negatif seperti itu ya. Nah, sedangkan kabel yang positifnya yaitu standby ya. Jadi dia terhubung terus ke arus positif ya. Nah, jadi yang harus diperhatikan adalah itu tadi ya, kabel hitam yang dari sensor yang masuk ke pin 13. Nah, ini adalah mengeluarkan sinyal negatif. Jadi arusnya itu arus yang keluar dari sensor itu adalah arus negatif. Nah, ini yang disebut dengan tipe NPN ya. Nah, ini tipe NPN. Nah, untuk tipe yang kedua yaitu tipe PNP ya. Nah, kita lihat skema untuk tipe PNP ya, positif, negatif, positif. Nah, kita lihat perbedaannya ya. Nah, untuk kabel coklat itu langsung terhubung dengan kabel positif ya. Jadi dia langsung terhubung ke kabel positif, sedangkan kabel biru itu tetap negatif. Namun negatifnya itu kita hubungkan ke pin 13 ya. Nah, kita hubungkan pin 13, lihat kabel biru itu kabel negatif ya. Nah, ini untuk yang tipe PNP karena kabel hitamnya itu mengeluarkan sinyal positif. Nah, maka si kabel negatif yang pin 13 itu standby terus ya. Jadi kondisinya aktif seperti itu ya. Nah, jadi terhubung terus gitu yang negatifnya. Nah, jadi sensor ini ketika ada objek ya, ketika ada objek mengeluarkan sinyal positif. Nah, sinyal positif ini yang akan mengaktifkan relay ya. Di sini outputnya kebetulan saya menggunakan relay. Jadi si sensor ini mengeluarkan sinyal positif atau arus positif dari sensor ya. Tergantung sensornya, misalnya sensornya menggunakan 24 volt, maka sinyal yang keluar ya 24 volt seperti itu ya. Sinyal yang kalau misalkan dia menggunakan arusnya 12 volt, dia yang keluar adalah arus 12 volt ya. Jadi dia sensor ini mengaktifkan langsung relay karena mengeluarkan arus positif ya. Perbedaannya ya bisa dilihat dari yang sebelumnya antara tipe yang NPN dengan tipe PNP. Nah, oke, sekian pada video kali ini yaitu tentang photoelectric sensor ya. Nanti kita akan lanjutkan ke praktek ya, praktek tentang photoelectric sensor ya, seperti itu. Sekian pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.